Sepatu yang berpita. Ini nanti pertanyaannya sepatunya, nanti pertanyaan ini saya yang nggak kepikir sepatu yang berpita, tetapi saya pengen dia mengatakan sepatunya mempunyai pita. Nah, jadi dari dua ciri-ciri ini kita bisa memberikan menjadikan satu kalimat. Sepatu yang warna pink, sepatu yang berpita. Itu tujuan akhir kita adalah yang di belakang ini. Nah, kita mulai dengan satu-satu. Nah, seperti ini. Kaos yang warna hitam. Tadi tuh kita mulai dengan yang gampang ya. Saya tuh nggak bisa bikin pertanyaan untuk yang tadi berpita. Bentar, saya tak mikir dulu. Kaos, ini kaos yang warna hitam, kaos warna apa? Hitam. Tapi kita buat frasenya kalimatnya lebih bagus, kaos yang warna hitam atau kaos yang hitam. Mungkin ini lebih bagus ini contohnya. Jadi Ibu lihat prosesnya. Kaos warna apa? Jawabnya biasanya hitam. Terus dibuat lagi, dia harus mengatakan kaos, kita perbaiki dengan kaos yang hitam atau yang warna hitam. Terus kaos gambar apa? Mobil biasanya. Kita koreksi kaos yang gambar mobil. Kalau dia sudah bisa ini, kaos yang hitam dengan kaos yang gambar mobil, kita jadikan dia, ajarkan untuk membuat kata-kata kaos yang hitam, yang gambar mobil. Ini. Jadi itu target kita adalah kalimat yang terakhir ini. Oke? Seperti ini. Anjing yang sedang menggonggong. Anjing yang menggonggong. Kalau sedang itu mungkin anak-anak terlalu susah. Nah, mungkin anak-anak itu belum tahu menggonggong itu seperti apa. Jadi kita kalau seperti kata kerja ini lebih bagus diberikan contoh dalam bentuk video ya. Anjing yang menggonggong. Dan nanti prosesnya seperti yang di atas tadi, kita tanyakan dulu ke anak. Nah, ciri-cirinya bisa ditambah anjing yang berwarna kuning muda atau putih lah, mungkin keputihan lah. Nah, nanti tujuan kita adalah dia bisa ngomong anjing yang putih yang menggonggong. Oke, ini adalah ini opsional. Saya mau buat itu nggak usah terlalu panjang, yang penting anak-anak bisa mengerti. Anjing yang putih yang menggonggong. Ini adalah target kita. Yang ini, kucing yang minum susu. Nah, mungkin kita bisa tambahkan di sini apa? Kucing yang coklat, warna coklat. Jadinya kucing yang warna coklat yang minum susu. Nah, itu tujuan kita tuh seperti itu terus. Jadi ini saya masih kasihkan satu gambar, ya, seperti ini. Gereja yang menaranya tinggi, gereja yang warna putih.
gereja yang dicat putih. Ini adalah 2, bisa 1, bisa 2. Kita latihan seperti ini dulu, ya. Umpamanya, kalau kita nanti sudah bisa protokol yang 1 dan yang 2, kita beralih ke yang 3 dan yang 4. Seperti ini, biasanya tas yang banyak. Tas yang gambarnya ini sebenarnya enggak Princess Anna ya, Princess Anna dan Elsa ya. Atau biasanya anak-anak bilang Frozen. Nah, terus tas yang warna biru. Nanti jadi tas yang warna biru yang gambarnya Princess Anna dan Princess Elsa. Oke, saya pikir sudah banyak contohnya. Kira-kira orang tua ada yang ditanyakan nggak sampai saat ini? Sampai di sini. Jadi ini kita pakai satu gambar untuk melatih kemampuan mereka untuk menggambarkan suatu benda, suatu orang, suatu tempat, benda, terus kalau orang belum ya ini di sini. Nanti kita gambarnya mungkin dari sini. Nah, kalau kita cropping satu ini. Kalau ini anak yang gemuk. Nah, mungkin anak yang rambutnya pendek. Anak yang duduk. Nah, jadi dia akan bisa bikin kalimat anak yang gemuk yang duduk di kursi. Nah, seperti itu. Nanti kalau kita pakai 2 gambar ini, ya, kenapa saya ngomong pertama saya 1 gambar. Dengan 2 gambar ini, saya bisa menanyakan. Karena dia kan nggak tahu ini namanya siapa, ini namanya siapa. Kalau kita ngomong, "Nak, kamu suka anak yang mana yang digambar ini?" Nah, padahal dua-duanya mungkin dia nggak suka, nggak tahu, nggak kenal. Tapi atau kamu yang tidak suka anak yang mana? Atau kamu lebih suka anak yang mana? Kalau dia mendapat pertanyaan itu, biasanya dia bisanya menunjuk. Tetapi kita kan nggak mau bahwa anak ini akan menunjuk begitu saja. Kita akan mau pengen dia lebih banyak ngomong, lebih bisa menggambarkan apa yang dia tunjuk daripada cuma menunjuk. Nah, lebih bagus dia akan berkata gini, anak yang gemuk, anak yang duduk di kursi, daripada menunjuk. Nah, itu adalah tujuan kita, bahwa kita menanyakan sesuatu yang dia nggak tahu namanya, seperti tadi yang kita bicarakan di tujuan itu, tetapi dia bisa mengatakan itu dengan ciri-cirinya untuk menunjukkan itu. Nah, seperti yang ini, anak yang kurus, anak yang tangannya dibuka ke kiri, dibuka ke samping. Itu sebelum dia tahu, kita bisa ajarkan satu-satu ini. Dan akhirnya nantinya dia bisa menjawab pertanyaan kita dengan melalui ciri-cirinya. Nah, ini kita sudah ngomong yang ketiga sama yang keempat ini. Nah, kita bertanya ke dia, terus dia menjawab yang B nih. Dia menjawab melalui ciri-cirinya. Atau kita meminta ke dia untuk mengambil sesuatu, tetapi ditambahkan ciri-cirinya. Karena mungkin di sini pamannya ambil tasnya banyak. Tasnya yang gambarnya mobil, ada yang gambarnya Princess Anna dan Elsa. Tas yang mana yang mau diambil? Nah, akhirnya kita kan bisa ngomong, ambil tas yang warnanya merah yang gambarnya mobil.
Ya, itu mungkin sesuatu yang membuat anak lebih nggak bingung karena kita memberikan info yang lebih, info tambahan untuk mengambil sesuatu yang kita tuju. Nah, itu yang kalau kita masuk ke sini adalah kita sudah mulai ke komunikasi yang protokol yang ketiga dan keempat. Oke, yang ketiga adalah komunikasi satu arah, di mana kita meminta anak untuk mengambil sesuatu dengan ciri-cirinya, atau anak menjawab, yang B itu anak menjawab dengan ciri-cirinya. Seperti ini. Kalau dia, "Kamu suka yang mana?" Mungkin gajah sama jerapah, dia sudah tahu ya, dia akan ngomong gajah, jerapah, jerapah. Tetapi kita bisa tambahkan, kalau gajah itu ada tambahan yang biasanya kita tahu waktu kita sekolah TK itu bahwa gajah belalainya panjang. Oh, belalai itu yang mana? Yang ini. Gajah telinganya lebar, besar. Nah, ini. Gajah punya gading di sini. Nah, kalau dia seperti anak-anak TK pada umumnya, mereka sudah hafal bahwa gajah itu belalainya panjang. Tapi dan mereka juga tahu bahwa yang belalainya panjang yang mana. Kita jangan cuma mengajarkan anak, tetapi tidak menunjukkan. Hanya pengen dia hafal mati. Jangan. Jadi ciri-cirinya seperti jerapah. Jerapah yang lehernya panjang, gajah yang belalainya panjang, gajah yang telinganya besar, gajah yang punya gading. Itu hal-hal yang kita sudah diajarkan dari TK. Nah, tapi kita kan nggak sadar. Nah, dengan anak-anak dengan ini saya mau membuat Anda para orang tua sadar kekuatan kalau kita punya anak yang bisa mendeskripsikan benda-benda yang ada di depannya, itu benar-benar akan meningkatkan mutu suatu komunikasi antara dia dengan orang-orang sekelilingnya. Jadi kita benar-benar anak kita harus bisa hal ini. Karena nanti ada pertanyaan kalau dengan binatang ini, kamu tahu enggak ciri belalai yang panjang mana? Dia mungkin enggak tahu ini belalainya. Kalau kita enggak ajarkan yang sungguh-sungguh gitu ya. Jerapah yang lehernya panjang, mana lehernya jerapah? Ini lehernya. Leher. Dia tinggi ya. Jerapah yang tinggi yang mana? Yang gajah atau jerapah? Ya mungkin yang jerapah. Jadi dengan yang tinggi, yang besar, yang belalainya panjang, kita bisa merambah komunikasi kemana-mana. Lebih fleksibel dan kita bisa lebih luas bicara dengan anak-anak ini. Nah, seperti gambar ini. Oke. Pas saya juga cari-cari gambar ya seada-adanya di images, di Google Image ya. Di gambar itu ya. Nah, yang paling menonjol dari ini yang kita bisa bicarakan apa? Rambutnya, lihat. Anak yang rambutnya keriting. Nah, ini rambutnya lurus. Ini rambutnya pendek. Nah, ini bagus sekali buat contoh rambut ya. Kita ngomong, anak yang rambutnya keriting. Orang yang karena ini anak-anak kan. Orang yang rambutnya lurus. Anak yang rambutnya pendek. Nah, bisa. Bisa juga ditambah anak yang atau mungkin kalau itu terlalu berlebihan, kalau anak ibu mau, aduh bu terlalu panjang ya. Jadi ibu dengan 3 ini kita juga sudah mengajarkan mengenai rambut. Rambut panjang, rambut gelombang, atau rambut pendek ya. Dengan 3 macam orang di depan kita. Kalau bisa ditambahkan warna kaosnya, warna bajunya. Baju orang yang bajunya warna pink.
Anak yang bajunya warna putih. Nah, ini juga warna pink. Nah, tapi kalau umpamanya Anda, melihat anak Anda ndak terlalu bisa menguasai, atau 2 atau 3 masukan sekaligus, kita ngomongnya satu-satu. Kita ngomong aja rambut yang ini, keriting. Setelah itu kita cari orang-orang lainnya, gambar-gambar lainnya yang orangnya rambutnya juga keriting. Kalau ini kan keriting bergelombang besar ya, ada orang yang keriting bergelombang kecil. Nah, tapi kita sama-sama sama-sama mengatakan itu rambutnya keriting. Nah itu.